bahwa ada 3 komponen cinta nih. Oke, nih. 3 komponen cinta. Yang pertama itu, ini kalau nggak salah dari Steinberg, kalau nggak salah nama tokohnya. Yang pertama itu adalah komitmen. Komitmen. Yang kedua itu adanya passion. Dan yang ketiga itu adalah intimacy. Nah, jadi biasanya setiap komponen ini jadi masing-masing komponen ini bisa menjadi satu hal yang bisa meningkatkan kualitas hubungan seseorang. Dan apalagi lebih bagus kalau tiga-tiganya ini kita punya gitu sama pasangan kita kayak gitu. Dan hari ini mau ngebahas apa? Nah, ngebahas tentang yang namanya cinta. Mm-mm. Nah, dari sudut psikologi sendiri sebenarnya, cinta itu apa sih sebenarnya? Aduh, Susah ya? Mungkin S3 harus bisa jawab ini. pada dasarnya mungkin saya jelasin Singkat aja ya. Ini aja deh. Bahwa cinta itu kalau di satu teori ada yang disebut bahwa ada 3 komponen cinta nih. Oke, nih. 3 komponen cinta. Yang pertama itu, ini kalau nggak salah dari Steinberg, kalau nggak salah nama tokohnya. Yang pertama itu adalah komitmen. Yang kedua itu adanya passion. Dan yang ketiga itu adalah intimacy. Nah, jadi biasanya setiap komponen ini menjadi masing-masing komponen ini bisa menjadi satu hal yang bisa meningkatkan kualitas hubungan seseorang. Dan apalagi lebih bagus kalau tiga-tiganya ini kita punya gitu sama pasangan kita kayak gitu. Nah, tapi ada juga kombinasi satu-satu atau dua-dua. Kebayang gak sih? Kebayang. Nanti Misalnya, misalnya. mungkin komitmen kan berhubungan sama ikatan gitu ya. Ikatan biasanya kalau ada status seperti pacaran, kemudian ada status seperti nikah, itu mungkin komitmen. Terus passion tuh lebih ke gairah gitu ya. Kan kita sebagai dengan lawan jenis pun punya pasti ketertarikan gitu. Ketertarikan ini nggak cuman sexual things ya, tapi lebih kayak misalkan tipe orang yang gimana, rambutnya panjang, ya tinggi, gitu, putih gitu terus ya. kemudian suka yang gimana. Jadi kita tuh ada dorongan buat menyukain orang itu gitu kan. Itu passion. Satu lagi ada intimacy lebih ke kelekatan, kayak semakin kita sering mungkin ngobrol, ada rasa saling kenal yang gitu-gitu. Rasa sayang, cinta, walaupun cuma semu. Gitu. Nah, terus kemudian kalau misalkan saya ada kombinasi misalkan antara misalnya apa ya? Tadi passion sama intimacy. Nah, itu mungkin contohnya itu kayak orang-orang yang FWB, friends with benefit, atau intimacy, yang ya karena dia nggak perlu komitmen. Saya passionnya dapat, gairahnya dapat, kemudian intimasinya dapat, tapi nggak perlu ada komitmen. Itu misalnya FWB misalnya gitu ya. Terus ada misalkan apa lagi, passion sama komitmen tapi nggak ada intimacy. Mungkin ya misalkan suami istri yang jarang ngobrol, nggak komunikasi sering gitu, tapi lebih ke ya udah misalkan lebih untuk memenuhi hubungan intim aja. Itu apa? Sebagai suami istri misalnya tadi passion sama komitmen tapi nggak ada intimacy ya. Ya, jadi misalnya nggak ada ikatan untuk saling kenal, saling lebih dalam gitu-gitu. Terus ada juga misalnya komitmen sama intimacy tapi nggak ada passion. Itu misalkan hubungan sama sahabat gitu. Jadi nggak ada rasa suka tapi bisa intim. Kan cinta kan nggak cuma sama pasangan ya. Kayak melodi ya? Maksudnya misalnya bisa ngobrol segala macam, tapi juga punya ikatan sebagai sahabat ya gitu-gitu. Nah, tapi lebih bagus lagi kalau kita dalam berhubungan tuh ada tiga-tiga itu sih. Aspek itu. Harus tiga-tiga itu ya? Akan lebih baik kalau tiga-tiganya itu kita punya gitu. Kayak sama artis itu ya? Siapa namanya? Siapa? Gak ada. Dia deket sama artis tapi ya cuma
ngefans, tidak ada disukain artisnya. Oke, nah harusnya tiga itu ya. Ya. Harus ada intimacy, passion, komitmen ya. Oke. Nanti teman-teman mungkin bisa cek juga hubungan kalian ya. Yang pacaran itu udah memenuhi nggak intimacy, komitmen, dan passion. Nah, kalau misalnya sendiri kan kita tahu tuh bahwa ternyata hubungan itu kan nggak selamanya indah-indah aja kan. Betul. Karena mantanku indah. Sorry, maksudnya nah, indah-indah aja. Tapi ternyata ya kan ada banyak masalah juga di dalam hubungan. Nah, kalau misalnya hubungan-hubungan itu biasanya yang membuat orang masih tetap melekat itu atau masih pacaran tuh apa sih bang? Komitmen kah? Intimacy kah? Atau passion sebenarnya? Oke, sebenarnya tiga-tiganya itu bisa juga sih. Misalnya komitmen, misalnya karena saya pacaran sama dia, cuman kalau nggak ada passion sama intimacy, jadinya mungkin hampa gitu. Ini Cuma passion maksudnya nanti kalau contohnya passion apa sebenarnya? Passion tuh passion, Pak. Ya. SS. Maksudnya contohnya seperti apa? Oh, contohnya itu tadi ketertarikan. Ketertarikan, oh, Kan ya. ada aja mungkin orang status aja tapi sebenarnya nggak tertarik sama orang itu. Oh, itu masuknya komitmen. Komitmen tok misalnya berarti kan. Kalau intimacy ketertarikan secara Intimacy. seksual atau Bukan, itu passion masuk. itu masuk di passion. Oh, intimacy itu Intimacy masuk ke lebih ke kedalaman komunikasi. saling kenal. Oh, berarti sahabat itu kadang-kadang intimacy itu biasanya. Ya. Oke. Gitu. Oh, Tadi apa gitu. tadi? Tadi pertanyaan apa sih? Hah? Pertanyaan. Biasanya kalau misalnya ada permasalahan Oh. yang buat kita tetap sama-sama melekat tuh apa sebenarnya? Ya enggak kan Ya. mungkin kan punya masalah juga kan? Kamu ini semua punya masalah kan? Sebenarnya di luar itu tuh yang penting sebenarnya adalah komunikasi sih. Iya. Komunikasi untuk bisa saling coba mengungkapkan istilahnya apa sih yang kita unek-unek yang kita milikin ke dia, tapi dari sisi dia juga ada gitu. Sama yang kedua adalah sebisa mungkin memang tadi yang Philip sempat katakan bahwa dalam hubungan kan nggak mulus-mulus aja. Nah, justru kadang kalau kita punya konflik tapi kita berhasil mengatasi konflik itu tuh justru bisa memperkuat hubungan sebenarnya. Oke. Karena kan kita jadi misalkan, oh ternyata ketika masalahnya karena dia sering pulang telat gitu-gitu. Jadi kita tahu oh dari sisi itu oh dia tuh nggak suka atau kalau aku pulang telat terus misalkan gitu-gitu. Nah, tapi kalau misalkan sering itu dianggap ya udah deh nggak apa-apa, lama-lama semua ketumpuk, pas akhirnya sekalinya meledak takutnya efeknya lebih fatal. Oke. Gitu. Jadi memang akan lebih baik yang pertama komunikasi, yang kedua untuk komunikasi tujuannya adalah selain untuk memperdekat, jadi kita tahu satu sama lain, sama jadi meminimalisir asumsi. Kadang yang bikin problem itu kadang asumsi kita sendiri nih. Misalkan oh Philip tuh pulang malam terus pasti udah sama yang lain-lain kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Itu dasar kecemburuan asumsi berarti ya. Bisa. Dasar sama posesif ya. Kita kadang posesif itu asumsi ya jadinya. Jadi teman-teman jangan banyak posesif, jangan banyak pacar. Kamu juga posesif gak sih sebenarnya? Enggak terlalu. Aku sih posesif. Enggak. Jadi kalau misalnya kita pacaran posesif. Nah, tapi itu balik lagi sih sebisa mungkin hindari unfinished problem. Kalau memang ada problem saat itu Bereskan langsung. sebisa mungkin dibereskan, jangan sampai ketumpuk sekalinya ada masalah sepele jadi gede banget gitu. Karena tadi udah ketumpuk terus mungkin kita udah berasumsi dianya udah nggak sayang sama saya, dianya lebih memprioritaskan teman-temannya gitu. Lama-lama kalau ada masalah kesentil jadinya lebih gede lagi kayak gitu. Gila. Pakar cinta Jakarta Timur ya. Jakarta Selatan. Selatan Mau ke timur. Tapi di Kalibata Selatan. Oke, Kalibata, siap. Pakar cinta Kalibata. Oke, nah kan tadi kan masalah cinta, masalahnya udah. Jadi kita biar bahwa kan bisa dari teman-teman bisa lihat ya bahwa sebenarnya kalau misalnya ada masalah itu bisa buat kita lebih dekat. Baru kita harus kurangi asumsi, kita harus kurangi banyak hal yang dimana kita tuh harus sama-sama timbal balik ya, benar ya, komunikasi yang baik sama pasangan kita. Nah itu intinya. Baru sama yang mungkin biasanya yang adalah masalah adalah kan nih kita nggak dapat terus nih pasangannya gitu kan, susah kan ya, kita suka sama seorang misalnya, nah ini nggak dapat nih pasangannya, nah kadang-kadang kan ada yang namanya galau kan, mungkin nggak dapat, atau kalau misalnya baru putus karena diselingkuhin itu galau. Nah sebenarnya galau itu sendiri kenapa bisa ada terjadi dan apakah gimana sih cara kita tuh menghilangkan rasa galau kan, ya kan?
biasa kan galau kan. Nah, Saat biasanya lagi move on. dengar lagu galau. Waktu lagi di jalan gitu, dengar galau gitu. Jadi galau itu sendiri kenapa sih? Dan kemudian gimana sih mengatasi galau dari sisi psikolog lah? Galau itu sebenarnya mungkin Mampus, bentuk iya. Oke. emosi kekecewaan, bisa jadi bentuk emosi kesedihan, bisa jadi bentuk emosi dari kesepian. Sebenarnya banyak ini sih, banyak. Ya, sebenarnya benar-benar perlu dilihat lagi bukan resiko, penyebabnya dan lain-lain gitu ya. Oke. Tapi kalau mungkin pakai contoh, Dirimu sendiri lah. jangan dong. Biasanya pakai contoh ini tadi, move on Move on ya. gitu ya. Kadang putus nih. Ya, saya Putusin, diputusin, selingkuhin. segala macam. Sekarang move on. Move on. Nah, galaunya itu kan sebenarnya galau tuh bisa jadi ada bentuk marah, ada yang memang bentuk sedih gitu. Tapi pada dasarnya kalau bicara move on, galau itu hal yang wajar. Karena kan kita mengalami kehilangan pada dasarnya. Oh. Mau dia sejahat apapun, mau kita hubungannya buruk sama orang itu, atau masa selesainya nggak baik-baik ataupun baik-baik sekalipun, kehilangan tetap terjadi gitu. Jadi biasanya galau itu memang salah satu bentuk dari kehilangan tadi. Oke. Itu. Terus Gimana caranya? Cara move on-nya Anda Oke, nah Kata psikolog S1 S2 si UI lagi. pada dasarnya karena galau itu terjadi, mau kita gimana pun kayaknya kalau lagi habis putus cinta tuh serba salah gitu. Mau coba pergi sama teman-teman kok masih sedih. Jadi mabuk ya. Iya, boleh. Ke Jaksel kan, Senoparty. Oke, sip terus. Oke. Ya. Bertemu lagi sama saya yang dipaksa oleh teman saya di sini, Bapak Philip, dan siapa namanya? Timothy belum pernah ketemu ya. Iya, nanti Saya bosen nih sama yang ini terus. Oke. Gitu ya, selamat datang lagi. Ini adalah part 2 untuk Hotbank TV yang How Our Brainstorming. Oke.